Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan apa belum? Belum. Kalau belum, di sini ke kantin beli sarapan dulu. Nah, Pak. tetap semangat ya dalam pembelajaran pandemi. Tetap belajar untuk meraih cita-cita di masa depan supaya lebih gemilang. Amin. Bapak absen terlebih dahulu. Yang pertama Rizky Amin, Hadir, Pak. Dadia Fida, Hadir, Pak. Ahmad Muzaki, Hadir. Doni Hermawan. Pak. Untuk memulai pembelajaran, silakan Mas Dadi dipimpin berdoa. Baik Pak, mari teman-teman untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin Bapak sudah kirimkan materi pada grup WA ya, berupa contoh teks cerita pendek. Sudah dibaca belum? Bapak, Terkait dengan materi, ada yang Bapak akan menyampaikan materi tentang KD T 4.9, yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca dan didengar. Namun kita akan fokus tentang latar tempat. Nah, ada yang ditanyakan? Cara Ini ya, mana? bagaimana cara menentukan latar tempat, Pak? Nah, cara menentukan latar tempat pada teks cerita pendek yaitu untuk menentukan latar tempat pada cerita pendek yaitu mencari tempat di mana tokoh atau si pelaku mengalami kejadian atau peristiwa di dalam cerita. Seperti contoh misalnya ya, ada di dalam pembangun tua, di sebuah gedung, di lautan, di hutan, di sekolah, nah yang lain-lain. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Saya, Pak. Ya. Mengapa bisa menunjukkan latar tempat? Nah, bisa disebut menunjukkan latar tempat yaitu karena latar tempat menunjukkan terjadinya alur di dalam cerita pendek. Ya seperti tadi contohnya ada di pesawat bisa, di dalam hutan bisa, di sekolah bisa. Nah, sudah. Nah, ini Bapak ada contoh teks cerita pendek. Minta tolong nanti dikerjakan. Ini saya bagikan dulu ya, diamati terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 2 menit cukup apa enggak? Cukup ya. Ini nanti dibagi 2 kelompok, Mas Amin sama Mas Dandi, Mas Muzaki sama Mas Doni. Nah ini. Siapa? Ini. Bapak tunggu. ya Pak. Dikerjakan dengan teliti ya. Sudah apa belum anak-anak? Bentar Pak. Bentar. Ya. Kalau udah bilang ya nanti ya. Siap. Siapa? Baik, Pak. Rasa saya anunya sudah cukup ya waktunya ya. Ya, Pak. Coba kelompok 1 dijawab terlebih dahulu. Baik Pak. Nah,
pada di teks cerpen ini saya menemukan latar tempatnya. Yang pertama di paragraf pertama, Ya. yaitu di suatu hutan. Ya. Dan paragraf kedua yang berlatarkan tempat di tepi sungai. Ya, bagus. Dan paragraf keempat yang berlatar tempat di suatu gua, Pak. Nah, bagus sekali, beri aplaus. Nah, kelompok 2 silakan jawab. Ya, saya akan menjawab Pak. Pada teks cerpen yang berjudul Persahabatan 4 Ekor Lembu ini ditemukan latar tempat itu terdapat pada kata padang rumput, di padang rumput, kemudian di tepi sungai, kemudian di lembah dan di atas bukit. Itu Pak. Bagus, beri aplaus lagi. Nah, dari materi ini ada yang ditanyakan lagi apa enggak? Tidak, Pak. Jawab. Nah, untuk tugas nanti Bapak kirimkan lewat grup WA ya, bisa dikirim ke email Bapak bisa. Ya. Nah, pada pembelajaran kali ini ada yang bisa menyimpulkan apa itu latar tempat? Ya Pak, saya ingin menyimpulkan Pak. Ya, Latar tempat itu intinya kita itu di suatu cerita pendek tentunya terdapat suatu tempat di mana tokoh itu melakukan dialog ataupun intinya pada sebuah cerpen itu pasti terdapat latar tempat seperti itu Pak. Wah, bagus sekali Bang Zaki. Pak. Nanti Bapak saya tambahkan nilai untuk Mas Yeay. Zaki. Nah, Bapak simpulkan lagi ya. Tadi Bang itu sudah benar, namun saya Bapak tambahkan lagi. Ya. Baik Pak. Latar tempat dalam suatu cerita pendek bisa bersifat faktual atau bisa juga bersifat imajiner. Latar tempat ditentukan dari kesesuaian dan ketergambaran dengan jelas tepat waktu dan suasana dalam membangun cerita sehingga kesan di mana, kapan, dan bagaimana situasi terjadi dapat dilihat dengan baik. Bapak rasa pertemuan pembelajaran pada pagi hari ini sudah cukup ya. Ya, Pak. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika Bapak ada salah kata, Bapak mohon maaf. Ya, Pak. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.